Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Afriati dari Etika Putra. Baiklah, saya di sini akan membawa materi saya yaitu tentang masa nifas. Apa sih yang dimaksud dengan masa nifas itu? Yaitu di sini terdapat masa nifas atau definisi. Definisi masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta serta selaput yang dibutuhkan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu dari saat hari 9. Dan ada juga definisi lain yaitu masa nifas adalah masa setelah persalinan, masa perubahan, pemulihan, penyembuhan, dan pengembalian alat-alat kandungan. Proses masa nifas berkisar sekitar antara 6 minggu ataupun 40 hari dari JMI 2006. Ya, tentu saja di sini adalah masa pulihnya kembali organ-organ agar kita bisa beraktivitas kembali dan membutuhkan proses juga. Selanjutnya ada juga tahap masa nifas. Di sini ada 3 tahap masa nifas. Yang pertama yaitu puerperium dini, puerperium intermedial, dan puerperium. Apa sih yang dimaksud dengan puerperium dini? Yaitu pemulihan ketika ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan. Ibu setelah melakukan persalinan mungkin dia lemah dan sama sekali membutuhkan tenaga saat dalam proses persalinan. Di sini puerperium dini yaitu kita bisa membantu ibu bisa berjalan dan berdiri. Dan selanjutnya puerperium intermedial yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia. Yang ketiga adalah puerperium, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat secara sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna mungkin beberapa minggu, bulan, atau tahun. Di sini ibu setelah melakukan persalinan tidak langsung pulih secara total, tetapi di sini ibu itu bertahap dalam pemulihan. Selanjutnya, next, ada kunjungan masa nifas. Di sini ada 4 kunjungan masa nifas. Yang pertama itu kunjungan 6 sampai 8 jam setelah persalinan. Yang kedua adalah 6 hari setelah persalinan, dan yang ketiga 2 minggu setelah persalinan, dan yang keempat adalah 6 minggu setelah persalinan. Next. Ya, di sini juga terdapat tujuan asuhan masa nifas. Apa sih tujuan asuhan masa nifas itu? Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikologi. Ya, pas kita melakukan kunjungan, kita tidak hanya kunjungan kepada ibu saja, namun tetapi berdampak juga kepada bayinya. Dan selanjutnya melaksanakan sharing yang komprehensif, mendeteksi masalah, pengobatan atau mercuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi. Apabila kita terdapat ada masalah atau komplikasi kepada bayi maupun ibu, kita melakukan rujukan atau pengobatan. Selanjutnya memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayi, dan perawatan bayi sehat. Kita memberikan pendidikan kepada ibu, bagaimana sih cara merawat bayi yang benar, kemudian memberikan nutrisi, kemudian imunisasi, dan juga memberikan pelayanan KB. Kita memberikan konseling kepada ibu memilih KB apa. Selanjutnya ada juga kebutuhan dasar masa nifas. Di sini ada kebutuhan dasar masa nifas. Yang pertama ada nutrisi dan cairan, ambulasi dini, pola eliminasi, kesehatan diri, istirahat, kebutuhan seksual, dan senam nifas. Ya, tentu saja di sini kebutuhan masa nifas itu bagaimana sih nutrisi dan cairan ibu? Apakah nutrisinya terpenuhi atau tidak? Sebisa kita tidak nutrisinya tidak terpenuhi terhadap ibu nifas, itu akan berdampak kepada ASI-nya, dan juga terhadap istirahat dan kebutuhan pola seksualnya bagaimana, dan kita memberikan juga konseling tentang senam nifas. Selanjutnya gizi ibu nifas. Ada juga pengertian dari gizi nifas adalah zat-zat makanan yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan kesehatan ibu dan bayi pada masa nifas. Ya, di sini tujuannya untuk pertumbuhan kesehatan ibu dan anaknya. Next, manfaat gizi nifas. Apa sih manfaat gizi nifas itu? Yang pertama adalah menjaga kesehatan. Yang kedua, mempercepat pengembalian alat-alat kandungan seperti sebelum hamil. Ketiga, untuk aktivitas dan metabolisme tubuh. Dan
yang ketiga, untuk meningkatkan produksi ASI dan membantu mempercepat penyembuhan luka persalinan. Next. Kebutuhan gizi ibu masa nifas. Yang pertama adalah mengkonsumsi tambahan 500 kalori 5 sampai dengan 6 kali tiap harinya. Kemudian makanan dengan diet seimbang untuk mineral dan vitamin yang cukup. Minum sedikitnya 8 sampai 12 gelas setiap hari. Ibu harus seimbang dengan cairannya dan pil zat besi khusus diminum untuk mendapatkan gizi setidaknya 40 hari setiap persalinan. Selanjutnya adalah akibat kekurangan gizi ibu nifas. Di sini juga ada dampaknya apabila gizi ibu nifas itu tidak terpenuhi. Yang pertama, produksi ASI-nya berkurang, kualitas tentu saja menurun, dan luka dalam persalinan tidak cepat sembuh. Proses pengembalian rahim dapat terganggu, anemia, dan terjadi infeksi. Selanjutnya adalah macam-macam zat gizi untuk ibu nifas. Di sini terdapat ada makanan yang dapat mengandung karbohidrat, protein, dan juga terdapat vitamin. Di sini ada vitamin A, B, C, dan D, E, K. Seperti vitamin A kan kita bisa meningkatkan mata kita yang bisa penglihatannya lebih. Kemudian vitamin A adalah untuk kesuburan. Terdapat juga ada mineral, garam, dapur, dan air. Selanjutnya, dan saya sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Saya mempunyai kata-kata mutiara, yaitu masa depanku berada di genggamanku sendiri, namun genggamanku masih saja dikendalikan kuasa Tuhan. Saya akan berusaha sekuat tenaga menciptakan masa depanku. Sembari berdoa dan semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.